Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa lagi untuk belajar di hari Senin ini. Di hari Senin kita seperti biasa belajar tentang PPKN, melanjutkan yang kemarin subtema yang pertama dan kedua. Sekarang kita melanjutkan di subtema ketiga dan empat. Masih tentang pengamalan sila Pancasila, tapi sila Pancasilanya ditambah. Kemarin belajarnya sila 1, 2, dan 3. Nah, sekarang tambahannya ada sila keempat dan kelima. Sebelum masuk ke sila keempat dan kelima, Ustazah ingin mereview materi atau mengulang materi yang kemarin. Masih ingat bunyi sila pertama 2, 3? Masih ingat simbolnya? Dan masih ingat contohnya? Nah, sekarang kita mengulang sebentar ya. Sila pertama, ini simbolnya. Simbolnya apa? Bintang. Di belakangnya warnanya hitam, bintangnya berwarna kuning. Diingat-ingat ya. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Ini simbolnya bintang, ya kan? Latar belakangnya yang belakang ini warnanya hitam. Oke, sekarang kedua, sila kedua. Berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Masih ingat? Lalu simbolnya rantai. Nah, ini gambar rantai. Latar belakangnya warna merah. Diingat-ingat ya. Warna merah. Rantainya berwarna kuning. Nih, warnanya kuning. Nah, mata rantai saling terkait sehingga membentuk lingkaran. Nah, ini dikaitkan antara satu dengan yang lainnya sehingga membentuk lingkaran. Kalau yang berbentuk kotak atau persegi ini ya, ini menunjukkan untuk laki-laki. Dan mata rantai yang perempuan untuk mata rantai yang lingkaran untuk perempuan. Oke, kita lanjut ke sila ketiga. Bunyinya Persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin, ya, diingat-ingat. Sekarang kita masuk ke sila keempat. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Intinya apa? Intinya adalah kebebasan berpendapat. Kita boleh mengungkapkan pendapat kita dan bermusyawarah. Jadi di sila keempat ini ada kata kunci musyawarah. Ini ya, permusyawaratan ini ya. Lalu simbolnya adalah kepala banteng dengan latar belakang merah di sini. Diingat-ingat ya, tadi yang merah apa aja. Lanjut. Contoh kegiatan musyawarah. Nah, ini dia. Memilih ketua kelas, bermusyawarah dengan tidak berantem, tidak pakai berantem. Lalu ini ada pembagian tugas upacara bendera, atau mungkin pembagian tugas membersihkan kelas, harus dimusyawarahkan dengan baik-baik. Semua boleh berpendapat ya. Contoh sikap baiknya, mendengar pendapat dengan seksama. Kalau ada temannya yang berbicara, tidak boleh memotong pembicaraan. Lalu disampaikan dengan bahasa yang baik, bahasa yang santun. Nah, kalau misalkan ada pendapat yang tidak diterima di dalam forum, di dalam musyawarah itu, kita harus menerima hasilnya dengan lapang dada, harus ikhlas. Kalau misalkan ketua kelasnya yang terpilih adalah si A, nah kita milihnya si B tuh. Jadi kita harus menerima hasil dengan ikhlas.
walaupun si A yang menang, kita harus lapang dada, gitu ya. Nah, sikap yang harus dihindari itu apa aja? Satu, memaksa kehendak, tidak memaksa harus si B yang menang. Oh, jangan, karena adalah hasil musyawarah. Kalau musyawarah berarti sudah mufakat, semuanya sudah sepakat gitu. Kita harus ikhlas kalau ada pendapat kita, keinginan kita yang tidak tercapai di musyawarah. Terus yang harus dihindari adalah tidak memberi kesempatan orang lain. Nah, ini juga jangan dilakukan. Kita harus adil, harus memberi kesempatan orang lain untuk berbicara, mengemukakan pendapatnya. Terus yang ketiga yang harus dihindari adalah memotong pembicaraan. Kalau ada orang lain baru berbicara, jangan langsung dipotong. Misalkan lagi berbicara pendapat mengenai ketua kelas yang mau dipilih. Saya memilih si A karena si A ini baik hati, tidak sombong, perhatian dengan orang lain, tapi di tengah pembicaraan itu dipotong. Nah, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Kita harus menghargai orang yang sedang berbicara. Yang terakhir, yang harus dihindari adalah tidak memperhatikan orang lain. Nah, ini ya, kita harus menghormati atau menghargai orang lain dengan cara memperhatikan orang lain yang berbicara di depan. Kalau kita ingin pendapatnya didengar oleh orang lain, kita harus menjadi pendengar yang baik untuk orang lain. Orang lain berbicara, kita harus memperhatikan. Terakhir, sila kelima. Gambarnya padi dan kapas. Latar belakangnya warna putih ya, diingat-ingat ya, warna putih. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasti sudah hafal ya ini ya, Ustazah hanya mengulas kembali. Simbolnya padi dan kapas, diingat-ingat lagi. Dan intinya di sila kelima adalah bersikap adil. Antara hak dan kewajiban tuh harus seimbang, tidak berat sebelah. Kewajiban kita sebagai murid apa? Sebagai murid mengerjakan tugas, belajar yang rajin ya. Haknya apa? Haknya adalah mendapatkan pelajaran yang baik dari ustadz atau ustazahnya. Itu harus seimbang ya. Jadi tidak berat sebelah. Misalkan berat sebelah tuh gimana ustazah? Murid mendapatkan hak, mendapatkan pelajaran dari ustadz atau ustazahnya, tapi murid tidak menjalankan kewajiban, tidak mengerjakan tugas. Nah, itu yang tidak seimbang. Makanya biar seimbang tuh gimana? Hak dan kewajibannya dijalankan dengan baik ya. Contoh pengamalan. Nah, di sila kelima ini contohnya kita membantu korban banjir. Nah, sekarang lagi ada bencana banjir ya di Kalimantan Selatan. Nah, kita setidaknya membantu dari jauh dengan apa? Dengan mengirimkan uang atau mendoakan. Kalau kita belum bisa ke Kalimantan, kita mendoakan atau memberikan sumbangan semampu kita. Selain itu, kita hidup hemat dengan cara menabung. Nah, ini ada kakak sama adik menabung, latihan menabung. Nanti kalau di rumah boleh minta sama orang tua disediakan celengan agar kita bisa menabung. Oke, seperti biasa ada tugas, tapi tugasnya insya Allah tidak memberatkan, yaitu melakukan kebaikan. Kebaikannya apa aja? Misalnya menabung atau membantu orang tua, berbagi dengan orang lain, dan lain-lainnya yang bisa dilakukan di rumah. Kalau sudah, nanti difotokan kegiatannya dan dikirimkan ke Google Classroom seperti biasa. Sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa WA Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.